Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast Pakes, Sobat Sehati seputar edukasi dan literasi. Nah, pada hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu salah satu dosen Universitas Sari Mulia, sekaligus beliau adalah Wakil Rektor 1 bidang akademik dan sumber daya manusia, yaitu Ibu Dr. Dede Mahdiah, Magister Science. Bagaimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Noval. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Bu? Sekarang ya karena saya juga tidak hanya sebagai dosen Ya. sebagai pengelola atau Direktur 1 di Sari Mulia, tentunya banyak program-program kerja. Apalagi ini sudah TA 2526 ya, 2425, sehingga banyak program kerja yang harus kita realisasikan bersama, khususnya di universitas maupun juga nanti di fakultas dan jurusan. Ya, yaitu kesibukan Ibu. Terima kasih banyak ini sudah menyempatkan waktunya, meskipun di tengah kesibukan kita sedikit ngobrol lah di podcast, yaitu kita akan membahas terkait peran riset khususnya di perguruan tinggi. Nah, dan juga bagaimana riset ini membantu dalam pengembangan ilmu. Nah, kita tahu bahwa riset ini adalah momok bagi mahasiswa maupun bagi dosen. Bagi mahasiswa tentu saja pada saat tugas akhir begitu, skripsi, nah itu harus menyelesaikan riset. Nah, begitu juga untuk dosen, ini adalah bagian dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, mungkin menurut Ibu, seberapa penting sih riset ini Bu bagi kami sebagai dosen maupun tentu saja bagi para pendengar nanti pasti ada dari kalangan mahasiswa. Baik, Noval, jadi memang riset itu adalah salah satu dharma ya yang wajib dilaksanakan nih oleh sivitas akademika ya, baik itu dosen maupun mahasiswa. Karena dari maknanya sendiri kan gitu ya, riset itu adalah suatu proses ya atau aktivitas ya untuk mencari, itu kan mengumpulkan, menganalisis, kemudian menerjemahkan dari suatu data ya dengan teknik secara sistematis dan melalui metodologi ilmiah yang tepat, tentunya untuk mencari solusi kan ya dari fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan ketertarikan ya, ketertarikan dan juga bidang ilmu ya si peneliti. Nah, jadi dari maknanya sendiri dan juga salah satu wujud kan gitu ya untuk menjamin mutu perguruan tinggi, sehingga dosen dan mahasiswa itu memang sangat penting sekali untuk berperan dalam dharma ini ya. Nah, jadi peran riset bagi mahasiswa itu dan mungkin kebermanfaatannya ya. Jadi mahasiswa ketika riset ya untuk memenuhi kewajiban akademiknya itu memang melatih kemampuan mahasiswa dalam menemukan teori-teori baru dan juga menciptakan sebuah inovasi ya. Kenapa? Karena di suatu proses perjalanannya mahasiswa bisa menghasilkan kemampuan khususnya analytical thinking, bukan ya. Kemudian juga theoretical thinking ya. Kemudian juga selain itu mahasiswa juga bisa menambah wawasan pengetahuan. Dan lebih spesifik mungkin karena topik yang diangkat oleh mahasiswa tersebut kan sangat spesifik dan khas ya. Dan tentunya juga salah satunya juga sebagai menjadi pemicu ya untuk menghasilkan karir dalam akademik mahasiswa. Karena ini juga menjadi bagian dari mungkin selain SKPI di CV kan itu ya ada pengalaman ya. Ya betul. Ada pengalaman sehingga mahasiswa punya rekam jejak lah ya. Terus selain untuk menghasilkan temuan yang berinovasi tadi juga salah satu syarat tentunya nih untuk memperoleh gelar sarjana ya atau diploma kan gitu. Nah, kalau bagi dosen ini wajib banget nih ya. Karena dosen itu adalah salah satu sumber daya yang sebagai penggerak ya dan juga pengkreat ya inovasi ya khususnya. Kenapa? Karena inovasi itu tercipta karena ada riset kan gitu ya. Selain itu juga untuk karir dosen. Nah, jadi dosen itu bisa meningkatkan jenjang karirnya
melalui sebuah riset, apalagi hasil riset itu dipublikasikan ya, ke jurnal yang bereputasi. Maka kalau dosen-dosen tuh yang mau jadi guru besar ya, itu memang harus punya publikasi yang bereputasi, salah satunya kan Scopus. Nah, Scopus itu bisa lahir dari riset yang berkualitas, berkualitas ya tentunya. Dan selain itu juga kebermanfaatan riset bagi dosen juga bisa berkolaborasi, bisa punya community lah, komunitas-komunitas yang mempublikasikan dan juga mendistribusikan. Bisa jadi nih hasil riset dosen kita yang nanti panopal ya dan mahasiswa itu ke marketplace, nah sampai ke industri kan begitu. Mungkin itu ya. Iya, banyak hal yang Ibu sampaikan, mulai dari proses kebermanfaatan, bahkan juga tentu saja sampai ke luaran. Nah, mungkin bagaimana sih Bu cara kita dalam menentukan tema? Nah, kalau dosen mungkin ya sesuai dengan bidang keilmuan, ranting ilmu dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa nih kadang bingung menentukan tema penelitian. Kan banyak bidang-bidang dalam satu program studi. Nah, supaya fokus, nah itu bagaimana Bu? Kita ini kan punya mahasiswa sekarang, apalagi masa itu terkenal dengan Gen Z ya, masa mahasiswa yang milenial ya, yang modern. Dan tentunya kita sebagai dosen nih bisa memfasilitasi keinginan-keinginan mahasiswa, menggali potensi-potensi mahasiswa melalui salah satunya adalah bimbingan akademik. Ya, itu tugas peran penting dari PA, itu bimbingan akademik itu ya tadi menggali potensi sehingga maunya kemana mahasiswa kita. Selain itu juga mahasiswa tentunya harus proaktif dong dalam kegiatan-kegiatan non akademik. Contohnya juga misalnya untuk potensi pengembangan bakat. Oh ternyata memang misal contoh di farmasi ya, masa farmasi atau masa bidang lain, dia farmasi itu kan banyak, ada bahan alam, mungkin ada kimia gitu kan ya. Kemudian ada teknologi farmasi gitu kan, ada komunitas. Nah, saya mau kemana nih? Nah, dilihat dari minat dan bakat itu diciptakannya dari mana? Dari mahasiswa yang sering aktif di kelas dan juga sering ikut berorganisasi. Sebenarnya dari proses itu mahasiswa bisa menemukan saya itu passionnya di mana untuk riset saya. Selain itu juga tadi peran PA penting sekali ya, untuk menumbuhkan minat bakat dan potensi mahasiswa itu nanti mengarah risetnya kemana. Selain itu juga jangan lupa terkait dengan hal penting yang kita sebagai riset, baik itu dosen maupun mahasiswa ya, selain bidang keilmuan kita juga harus melihat ketentuan. Contohnya adalah dalam riset itu ada istilah FINER. Nah, FINER itu F-nya itu adalah feasibility. Jadi riset itu harus tersedia dana, feasibility, harus tersedia subjek yang akan diteliti, harus ada tersedia alat. Nah, jangan sampai kita sudah passionnya ke sini, alatnya susah dibeli, alatnya susah terjangkau, respondennya tidak ada. Nah, itu juga kita harus memperhatikan hal-hal itu. Kemudian dalam riset juga kita harus lihat selain visible juga interesting. Jadi riset itu harus menarik, ya. Jadi jangan sampai riset-riset yang kita lahirkan itu malah tidak memajukan untuk pengembangan keilmuan dan teknologi gitu ya. Kemudian juga novelty ya. Riset juga harus selain menciptakan kebaruan, mungkin juga membantah teori-teori sebelumnya karena adanya kekeliruan gitu kan. Atau juga tadi menciptakan atau membuat teori baru atau hipotesis baru gitu ya. Selain itu juga etika ya. Riset itu harus jangan melanggar etik. Makanya kan kalau di Universitas Mulia ya ada LPPM yang menangani, salah satunya adalah ethical clearance, itu untuk memfasilitasi mahasiswa dan dosen ketika melakukan riset sebelum dilaksanakan harus ada sertifikat etik dulu gitu ya. Itu untuk menjamin bahwa riset-risetnya tidak membahayakan respondennya gitu. Selain itu yang terakhir ini relevan. Nah, riset itu harus relevan dengan perkembangan zaman, dengan kebutuhan pengetahuan ya, dan juga salah satunya kebutuhan visi misi Universitas Sarimulia maupun fakultas dan prodi. Jadi itu Pak. Ya sudah banyak menjelaskan beliau. Jadi memang penting dalam menentukan tema atau bidang dari
riset yang mau diambil. Karena mungkin ada pepatah mengatakan jangan sampai salah pilih jurusan. Nah mungkin jangan sampai salah juga pilih tema, nanti tidak selesai riset yang dilakukan. Nah tentu banyak hal yang dilakukan dalam riset, Bu. Nah, tadi juga disampaikan bahwa riset ini juga bisa dilakukan, baik itu tersedia alat dan sebagainya. Tentu dalam riset ini perlu pembiayaan, pendanaan, yang mungkin ada beberapa bidang itu jumlahnya besar. Nah mungkin apakah ada strategi bagaimana kita mendapatkan pendanaan-pendanaan untuk membantu kita melakukan riset? Nah ini memang salah satu hal penting ini ya dalam keberhasilan riset itu adalah pendanaan. Riset tidak akan jalan kalau tidak ada dana. Makanya kan bedanya riset dan inovasi ya. Kalau riset itu adalah dari uang akan ditransformasi menjadi pengetahuan dan kompetensi, kan itu ya. Kalau inovasi dari pengetahuan dan kompetensi akan menghasilkan uang, kan gitu ya. Sehingga riset itu memang salah satu bahan bakarnya adalah pembiayaan. Pembiayaan, betul. Nah, bagaimana strateginya? Kita sendiri sebagai dosen ya, Pak Nopal, tentunya mencari dana-dana hibah, gitu kan ya. Baik itu hibah dalam negeri maupun hibah luar negeri, baik itu di tingkat kementerian maupun juga di dunia usaha dan dunia industri gitu. Kenapa kita harus mencari? Karena salah satu tadi yang saya bilang, salah satu rumusan dari situ VINER tadi ya, visibility harus tersedia dana, itu sangat penting sekali. Kemudian juga yang kedua, pendanaan itu bisa kita peroleh dari komunitas mungkin ya. Kalau kita punya riset-riset yang bisa mengatasi masalah dari komunitas yang ada, nah mungkin dari komunitas itulah yang akan mensupport kita dana, kan itu. Jadi juga tema-tema yang kita angkat juga harus sesuai dengan komunitas yang mendanai, kayak gitu kan. Kemudian juga Universitas Sarimulia tentunya ada hibah internal ya, di mana hibah internal ini memfasilitasi dosen untuk melaksanakan riset bisa mengajak mahasiswanya. Nah itu juga salah satu implementasi MBKM. MBKM baik itu MBKM riset maupun juga pengabdian, kan gitu ya. Selain itu juga kita bisa peroleh pembiayaan itu melalui mitra ya. Mitra yang ada di Universitas Sarimulia itu kan kita sudah sampai ke internasional ya Pak ya. Dan alhamdulillah dosen kita aja sekarang ini sudah ada nih yang melakukan riset ke tahapan internasional, di mana memang hasil kerjasama. Makanya kan dibunyi kerjasama itu bukan hanya untuk dharma pendidikan saja, tapi juga untuk dharma penelitian. Salah satunya adalah joint research, di mana pendanaan itu bisa dilakukan oleh dua pihak, kan itu ya, baik itu dari pihak kita Sarimulia maupun dari pihak luar itu di kampus lain. Jadi tentunya memang pembiayaan itu penting dan kita sendiri juga harus pintar-pintar mencari. Salah satu strateginya tadi mengikuti hibah, atau juga kita bisa cari organisasi-organisasi biasanya swasta yang juga punya kepentingan juga untuk mengatasi sebuah masalah yang dimana akan mengeluarkan juga hibah untuk para peneliti. Bisa dicari di Google tuh banyak sekali Pak. Ya, jadi memang ketika kita tidak memiliki pembiayaan atau pendanaan, itu masih bisa melakukan riset. Jadi saya sampaikan oleh Ibu Dede, banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi jangan khawatir, banyak pendanaan baik itu di tingkat wilayah, nasional maupun internasional. Karena kita tahu Bu Dede ini juga banyak menerima hibah-hibah dari penelitian, pengabdian dan lain sebagainya. Nah mungkin ini juga yang tidak kalah penting Bu. Terkait penelitian yang Ibu sampaikan juga tadi, bahwa ada luaran, entah itu publikasi kah, baik itu di tingkat nasional maupun di jurnal internasional bereputasi, atau luaran-luaran lain misalnya seperti paten dan lain sebagainya. Nah Bu Dede ini juga beliau adalah reviewer di jurnal internasional bereputasi. Nah mungkin bagaimana sih supaya kita bisa menembus luaran-luaran yang tentu saja level internasional gitu. Ya ini luaran juga salah satu kewajiban. Betul. Yang harus direalisasikan dari aktivitas riset. Nah,
Karena riset kalau tidak dipublikasikan itu percuma ya. Betul. Sia-sia, tidak berdampak positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kan gitu ya. Karena kita kan melakukan riset itu pengennya ini punya dampak positif yang besar bagi masyarakat ya, baik itu masyarakat nasional maupun internasional. Nah, strateginya apa? Untuk bisa tembus jurnal bereputasi memang risetnya harus berkualitas, pertama itu. Nah, artinya metodologi yang disusun pada proposal itu kan itu harus tepat, kan itu ya. Sehingga kita juga perlu effort yang luar biasa pada saat aktivitas riset. Nah, selain itu juga kita harus bisa mencari scoop jurnal ya yang memang sesuai dengan riset kita. Nah, itu banyak ya Finder jurnal sekarang ya, jurnal-jurnal yang bereputasi, tapi hati-hati ya, sekarang juga banyak jurnal yang mengaku-ngaku bereputasi tapi predator. Nah, itu juga menyasar para riset khususnya di Indonesia ya. Jadi kita memang bisa aja pakai search engine ya, salah satunya adalah Finder jurnal itu. Kemudian kita bisa masukkan abstrak kita dulu, gitu kan? Kemudian kita setelah lihat abstrak dan judul, oh ternyata muncul tuh beberapa artikel, beberapa jurnal muncul. Nanti kita bisa lihat di situ ini terindeks apa, ini kuartil berapa, gitu kan. Kemudian ini juga pembiayaannya berapa, sudah muncul dananya di sana. Nah, kita bisa juga sandingkan yang ada nggak di database Scopus, misalnya yang kita cari Scopus nih. Kemudian kita juga sandingkan ada nggak di Skimago, kan gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya sudah ada dan ini masih berlaku misalnya ya dari sekian tahun sampai seterusnya, nah, kita ambil jurnal-jurnal yang seperti itu. Jangan sampai kita ambil jurnal itu yang tahun terakhirnya itu sudah ada sudah ditentukan. Nah, itu kadang bisa menjadi discontinue kan gitu ya. Nah, itu juga penting bagi kita loh Pak sebagai peneliti untuk mencari jurnal yang bereputasi. Nah, tentunya pembiayaannya kan tidak sedikit untuk ini. Makanya dari dana hibah tadi itu kita bisa manfaatkan sekian persennya untuk publikasi. Nah, supaya bisa terbit di sana memang mereka juga punya standar. Nah, punya standar ya, standar penelitian. Salah satunya adalah kualitas dari metodologi risetnya ya. Jadi makanya teman-teman mahasiswa maupun dosen ketika menyusun proposal itu harus betul-betul ya. Makanya disediakan pembimbing untuk mahasiswa gitu kan, 2 pembimbing lagi kan gitu ya. Itu tujuannya untuk apa? Membimbing, mengarahkan kan gitu ya, merevisi gitu kan, dan juga memberikan advice yang baik supaya nanti luarannya itu sampai ke targetnya. Kalau yang mau ke nasional kan kita ada Sinta gitu kan ya. Kalau internasional kan banyak pilihannya, ada Scopus, ada WOS, tapi yang sekarang menjadi kewajiban untuk jabatan fungsional ya, khususnya lektor kepala maupun guru besar itu adalah Scopus, kan gitu ya. Sehingga yang dibutuhkan untuk terbit ke sana itu ada selain pendanaan kualitas dari riset. Ya, itu jadi memang luaran publikasi ini kadang tidak hanya dosen, tapi juga mahasiswa. Nah, itu kan mahasiswa dituntut untuk menghasilkan luaran, apalagi kalau dosen pembimbingnya punya target yang tinggi kan Bu, mau tidak mau kita harus mengikuti. Maka dari itu sudah disediakan pembimbing, 2 pembimbing untuk membimbing sehingga penelitian ini memang berkualitas. Nah, selanjutnya Bu, riset yang dilakukan baik itu dosen ataupun mahasiswa itu apakah memiliki dampak untuk kemajuan perguruan tinggi? Nah, itu mungkin Bu. Ya. Tentunya memiliki dampak yang sangat besar dan positif ya. Ketika mahasiswa dan dosen itu semangat dalam melaksanakan riset, salah satu dampaknya adalah ke indikator kinerja utama PT meningkat kan gitu ya, di bidang riset maupun juga di publikasi gitu kan. Kemudian juga akreditasi tentunya ya, karena dalam borang instrumen akreditasi kan ada luaran. Nah, di mana luaran ini salah satunya adalah hasil dari karya riset dosen dan mahasiswa. Itu diperhitungkan satu-satu kan untuk dosen dan untuk mahasiswa. Kemudian juga eksistensi dan sustainability perguruan tinggi itu dijamin kalau ada aktivitas dharma itu. Dan juga tentunya mau jadi universitas ranking dunia juga salah satunya dampaknya dari
kegiatan riset tadi. Itu memang dampaknya tidak hanya dirasakan secara internal ya, tapi juga untuk eksternal. Masyarakat juga bisa jadi merasakan dampak itu. Misal ya, seperti kita punya riset untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, kasus misalnya kan masyarakat sekarang lagi marak mengkonsumsi obat sendiri ya, swamedikasi. Nah, dengan adanya riset dari farmasi misalnya, salah satunya memberikan edukasi ya kan, memberikan edukasi terkait dengan cara minum obat aja. Nah, itu kan sudah merubah pola perilaku masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, kemudian juga kasus-kasus misalnya di kebidanan kan itu ya, banyak masyarakat juga yang walaupun memang itu terjamin gitu ya, ini dari bahan baku misalnya janar gitu ya, untuk mengobati nyeri gitu kan ya, atau kembung gitu kan, atau flu. Tapi kalau misalnya sudah dilaksanakan melalui proses metodologi yang tepat tadi secara ilmiah gitu kan, dari data dan fakta, itu malah mungkin lebih efeknya itu lebih cepat gitu terhadap sasaran. Nah, itu jadi dari bukti empiris tadi itu kan ya, kita bawa ke riset kemudian menghasilkan karya ya, salah satunya obat misalnya gitu kan, yang langsung ke target sel atau organ yang memerlukannya. Jadi Pak Nopal seperti saya aja kan riset di bidang tanah gambut. Mengeksplorasi kekayaan lokal. Mungkin dulu orang tidak paham bahwa tanah gambut itu punya potensi yang sangat besar kan gitu ya. Nah, saya mau coba mengisolasi mikroorganisme karena bidang saya mikrobiologi. Ternyata ada potensi yang sangat besar dari bakteri tanah gambut ini. Ya, salah satunya untuk melawan patogen multidrug resisten. Nah, itu. Dan salah satu penyebab multidrug resisten ini adalah bakteri-bakteri yang memang sering muncul di khususnya di Indonesia ya, yang tropis ini kan, wilayah tropis. Dan itu juga salah satu menjadi infeksi nosokomial juga di rumah sakit kan gitu ya. Nah, ini semoga aja nanti ke depannya kalau patennya sudah terbit ya, bisa dilanjutkan gitu kan, untuk pengembangan obat kolaborasi tentunya dengan farmasi gitu ya. Ya, baik Bu. Jadi memang ada 2 poin lah. Selain meningkatkan peringkat universitas, juga riset ini bisa memiliki dampak untuk perbaikan di masyarakat, yang memang itulah peran dari perguruan tinggi ada di sekitar itu, bahwa masyarakat itu memiliki dampak. Nah, maka dari itu mahasiswa dan dosen itu harus sering-sering riset, karena kita ibaratnya meninggal sesuatu kebaikan kan di situ. Nah, meskipun nanti kita sudah tiada, ya harapannya kebaikan-kebaikan itu terus berjalan. Nah, apalagi mahasiswa ini kan lagi proses mau tugas akhir ini Bu. Nah, tugas akhir kan khususnya para semester 7 yang khususnya di tingkat akhir. Nah, maka dari itu penting mendengarkan bagaimana memilih tema dan lain sebagainya, kemudian memilih riset yang sesuai dan juga tentu saja bermanfaat dan menghasilkan luaran-luaran yang berkualitas. Nah, yang terakhir Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir. Menurut Ibu nih selaku salah satu pimpinan di Universitas Sari Mulia, bagaimana kemajuan riset khususnya di Universitas Sari Mulia? Apakah kita sudah berkembang? Nah, bagaimana, atau banyak hal yang masih kita kerjakan ke depan? Mungkin itu. Saya ketika duduk di WR1 ini, Pak Nopal, memang banyak hal-hal yang harus kita tingkatkan ya. Nah, untuk riset ini mungkin juga menjadi salah satu program kerja kami ya, karena tadi untuk meningkatkan peringkat itu salah satunya adalah di luaran riset gitu ya. Sehingga untuk menghasilkan luaran perlunya adanya aktivitas. Kalau dilihat tahun ke tahun Universitas Sari Mulia itu ada perkembangan untuk riset ini, khususnya bagi dosen pemerolehan hibah itu. Saya pribadi sangat senang sekali ya terhadap keaktifan dosen-dosen di Universitas Sari Mulia dan juga mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa itu pemerolehan dana tertinggi ya di Kalimantan ya. Sudah 2 tahun berturut-turut kita, dan dosennya pun seperti itu, sudah ada sekarang itu, termasuk Pak Nopal juga kan memperoleh dana hibah yang
cukup besar ya, di atas 100 juta gitu ya. Dan kami sangat senang, dan artinya ini ada kemajuan dan juga tentunya di Lestari Mulia itu dari roadmap atau rekam jejak dosen itu tiap tahun memberikan kontribusi yang nyata ya terhadap dunia pendidikan ya. Apalagi kita sebagai dosen itu kan juga harus memberikan sumbangsi ya, kebermanfaatan tidak hanya untuk universitas meningkat value-nya, tapi juga untuk masyarakat luas ya. Karena dari riset-riset kita itu saya lihat seperti di farmasi, bidan, kemudian saintek, ya, humaniora, ya, kemudian perawat, itu implikasi nyata di masyarakat itu ada. Salah satunya PHBS aja, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat sekarang yang menjadi khususnya desa binaan kita itu lebih baik. Nah, dan juga saya melihat peran pimpinan tentunya ya di sini. Kami sangat berkomitmen sekali untuk mensupport dharma tersebut karena apa? Karena itu juga sebuah kebutuhan ya, supaya Universitas Lestari Mulia itu tidak hanya setahun 2 tahun aja gitu kan, tapi juga terus-terusan ada, mungkin sampai anak cucu kita, sampai kita tiada gitu kan, seperti Pak Nopal sampaikan, mungkin kita juga bisa menjadi sebuah prasasti ya. Ada kalau dulu kan Alexander Fleming gitu ya. Alexander Fleming kan terkenal dengan temuan antibiotiknya. Ya, karena dengan adanya aktivitas riset itu melahirkan personal yang daya juang tinggi, baik itu mahasiswa maupun dosen. Kenapa saya katakan daya juang tinggi? Waktu itu saya cerita Alexander Fleming itu pas mau temuan antibiotik itu kan menumbuhkan Staphylococcus aureus ya, penyebab penyakit infeksi pada Perang Dunia Kedua di media cawan petrinya itu, yang tumbuh malah jamur gitu ya. Nah, karena tadi ada daya juang yang tinggi supaya riset itu tetap punya positif result gitu kan hasilnya, sehingga dia teliti kok bisa ya S. aureus ini tidak tumbuh, yang tumbuh adalah jamur. Setelah diteliti ternyata jamurnya ini punya senyawa. Nah, senyawanya itu yang kita kenal sekarang penisilin. Nah, penghasil penisilinnya itu adalah Penicillium notatum, nah, gitu ya, atau Penicillium chrysobetum. Dan juga sekarang daya juang itu sudah lahir nih aktor-aktor peneliti di Lestari Mulia ya. Dan saya harap kedepannya semakin meningkat. Banyak. Kenapa? Karena kita juga menghargai itu luaran, Pak. Kan sekarang sudah ada insentif luaran bagi dosen yang berhasil mempublikasikan ke jurnal bereputasi ya, Scopus, Sinta 1, 2 gitu kan, atau WOS. Nah, itu akan kami hargai. Ya. Dan juga tentunya dosen yang paten, menghasilkan paten atau juga buku ajar, itu juga kami kasih penghargaan atau insentif. Dan tentunya ini juga untuk meningkatkan nilai kinerja perguruan tinggi ya, khususnya di bidang riset, supaya kita nih dari kelas madya, kita sudah madya nih kan ya, karena aktivitas tadi kan, sehingga bisa aja nanti mandiri kan itu ya Pak Nopal. Ya, amin Bu. Jadi banyak hal sudah dilakukan, tentu melihat progresnya terus meningkat ya Bu. Jadi harapan kita memang riset ini menjadi daya tarik, dan tentu saja ini menjadi nilai bagi Universitas Lestari Mulia ke depan. Jadi orang melihat tidak sembarang ada riset-riset yang luar biasa dari Universitas Lestari Mulia, dan tentu mendapatkan hibah-hibah lah yang lebih banyak lagi. Nah, tentu ini juga dampak kepada mahasiswa, nantinya membantu dosen, yang masyarakat dan lain sebagainya. Nah, mungkin sampai situ Sobat Sehati untuk pembahasan kita terkait riset. Nah, sebelum kami tutup ini ada satu hal dulu, yaitu kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Dede yang hari ini berulang tahun. Mudah-mudahan tetap sehat Ibu, kemudian tetap berkah di sisa usianya dan menebarkan kebaikan-kebaikan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.